Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video terakhir kali ini kita akan membahas tentang FTP dan mail server. Seperti biasa, sebelum menginjak ke praktikum, akan terlebih dahulu saya jelaskan sedikit pengertian dari FTP server maupun mail server. Oke, yang pertama yaitu FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian yang kedua ada menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirim file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Keempat, ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir ada mendistribusikan revisi akhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Ya, kemudian lanjut ke mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kemudian fungsi mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kedua server tersebut berjalan atau bekerja, langsung saja kita simak praktikum yang akan saya lakukan. Oke, pada skenario FTP server, kita bisa menggunakan skema jaringan yang kemarin kita gunakan sebagai praktek DNS dan web server. Kita lanjutkan saja. Pada server yang telah disiapkan, pertama kita nyalakan service FTP dan membuat username coba dan dengan password coba. Di sini kita sudah siapkan. Kita pindah ke FTP, pastikan nyala. Kemudian untuk username kita tulis coba, passwordnya juga coba. Kita beri semua akses dari write sampai dengan list. Kita add. Kemudian pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt. Kita restart dulu PC1, kembali ke desktop, cmd, kemudian kita login ulang.
Ya, setelah kita buat filenya di sini, maka kita cek. Untuk mengecek filenya, kita ketikkan dir. Bisa tampak di situ sudah ada. Lanjut, buat koneksi ke FTP server. Nah, di sini kita akan login menggunakan username yang telah kita buat. Kita ketikkan alamatnya. Nah, di sini juga file pesan sudah saya upload ke FTP server. Nah, kemudian pada laptop kita buat koneksi ke FTP server juga. Jadi yang telah kita lakukan tadi adalah mengupload file dari PC 1 dan sekarang kita akan mendownloadnya dari laptop. Ya, di sini kita lihat ada file pesannya. Setelah kita download, kita lihat dengan text editor, open pesan yang telah di download dan sudah benar ya. Oke, kemudian lanjut ke mail server. Nah, pada DNS server kita tambahkan mailku.com dengan alamat IP 4343.4. Tambahkan service DNS, kita ketikkan mailku.com dengan alamat 434343.4. Kita add. Nah, setelah ada, pada PC 1 kita ketikkan nslookup, yaitu gunanya untuk mengecek apakah konfigurasi DNS sudah berhasil sebelum mencobanya langsung pada web. Kita ketikkan nslookup mailku.com. Kita tunggu sejenak. Ya, sudah muncul ya, server 3333.1. namun untuk konfigurasinya masih timeout. DNS request timeout. Kita tunggu. Ya, sudah muncul dengan address sekian 434343.4 dengan name mailku.com. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kenapa pada proses ini yang pertama agak lama, karena sistem perlu melakukan tak hanya satu namun beberapa proses untuk menambahkan name DNS baru, jadi akan memakan waktu yang cukup panjang. Oke, kemudian pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar. Jadi di gambar ada user 1 dan user 2. Oke, kita close PC 1 dan DNS server, kemudian kita berpindah ke mail server. Service email
kita nyalakan. Untuk domain name-nya kita isi mailku.com seperti yang sudah kita buat tadi, dengan user 1 dengan password sesuai dengan keinginan. Kemudian user 2 password tidak perlu sama ya, karena bisa sesuai dengan mood masing-masing. Oke, setelah kita tambahkan, langkah selanjutnya pada page 1 kita configure aplikasi email klien dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Sekarang kita berpindah kembali ke PC 1. Nah, di sini kita isi biodata atau data-data email 1, user 1 @mailku.com. Di sini kita samakan saja ke seperti gambar yang ada di modul. Dengan username user 1 dan kata sandi seperti tadi. Nah, kemudian kita akan mencoba mengirim dari user 1 menuju user 2. PC 1 kita buat ya, kita pastikan dulu sudah benar. Kemudian kita akan membuat sebuah email dengan mengklik compose. Nah, itu tujuannya adalah user 2 @emailku.com dengan isi pesan sesuka hati kalian. Kita klik send. Nah, untuk mengetahui bagaimana email sudah terkirim atau belum, kita perlu mengeceknya secara manual dari laptop. Di sini kita tambahkan user 2. Kita isi seperti user 1 tadi. User 2, kita klik save, kemudian untuk menerima kita tekan receive. Nah, setelah itu kita cek apakah email yang kita kirim, dan ya benar. Sekarang untuk membalasnya kita akan mengirimkan email kembali ke user 1. Untuk cara menerimanya juga sama, kita klik receive, kita buka emailnya, dan ini email yang hasil balasan tadi. Oke, cukup sekian praktikum dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kelebihan, mohon dimaafkan. Akhir kata seperti biasa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.